DPRD Kabupaten Badung berupaya memediasi konflik antara pemilik kos berlantai 5 di Kelurahan Benoa dengan warga penyanding yang keberatan terkait aktivitas pembangunan kos elit yang tidak mengutamakan keselamatan dan keamanan warga sekitar. Namun niat baik anggota DPRD Badung untuk mendamaikan kedua belah pihak justru ditolak mentah-mentah oleh pemilik kos yang menyatakan tidak perlu ada negosiasi lebih lanjut. Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, bertempat di ruang Gosana 2, lantai 2, kantor DPRD Kabupaten Badung pada Senin 21 Juli 2025. Pertemuan ini menghadirkan kedua belah pihak, yakni warga penyanding dan pemilik kos. Pimpinan dan anggota Komisi 1 serta 2 DPRD Badung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, termasuk Camat Kuta Selatan. Mediasi ini dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari hasil temuan rombongan gabungan Komisi 1 dan 2 DPRD Badung yang dipimpin Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti saat mendatangi lokasi proyek kos-kosan di Jalan Palapa nomor 899 Menesa, Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan pada Selasa 15 Juli 2025. Tidak hanya terkait aduan aktivitas proyek, namun masalah baru muncul saat mengecek kepatuhan regulasi pada bangunan tersebut. Diketahui bahwa pada gedung depan telah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG, namun sertifikat layak fungsi atau SLF belum diterbitkan karena kondisi lapangan tidak sesuai gambar izin. Kemudian bangunan gedung belakang tanpa mengantongi izin sama sekali. Sehingga DPRD Badung merekomendasikan penghentian sementara semua aktivitas pembangunan hingga izin lengkap dan bangunan disesuaikan. Mengenai mediasi awalnya berjalan dengan baik di mana Ketua DPRD Anom Gumanti meminta penjelasan dari seorang warga penyanding bernama Iketut Wiratna, di mana aktivitas pembangunan kos berlantai 5 dikeluhkan yang tidak mengutamakan keselamatan dan keamanan. Keluhan itu diperkuat dibuktikan dengan adanya dokumentasi, foto, dan video yang menggambarkan puing-puing material bangunan kos jatuh ke rumah milik Ketut Wirata, termasuk mengenai pelinggih atau bangunan suci. Diharapkannya hasil dari pertemuan ini kedepannya menemukan solusi yang terbaik. Tidak hanya itu, disebut tembok penyengker atau batas rumah Ketut Wirata juga diakui oleh pihak pemilik kos dan ditumpaki langsung bangunan kos, sehingga tidak ada jarak dan batas antara kedua bangunan. Yang kami harapkan tentunya dari awalnya adalah ketenangan kami sekeluarga berada di sana. Kemudian adalah hal yang sangat mengikat tentunya ke depannya. Kami berharap hal-hal yang terdahulu, kami akan mungkin bisa hapus kenang-kenangan yang dulu. Mudah-mudahan ke depannya dari Bapak-Bapak yang terhormat bisa mencarikan solusi yang terbaik buat kami yang sifatnya mengikat, sehingga nanti ke depannya anak cucu kami yang melanjutkan tinggal di sana diberikan ketentraman. Penolakan mediasi muncul saat pemilik kos Rudianto diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait proyek kos lantai 5 ini. Padahal sebelumnya anggota Komisi 1 DPRD Badung, Wayan Puspenegara, dan anggota Komisi 2, Nyoman Gede Wiradana menyarankan permasalahan ini agar dapat segera diselesaikan secara harmoni melalui upaya sentuhan dan pendekatan berkelanjutan yang kemudian dapat mengevaluasi kembali terkait izin pembangunan. Rudianto menyebut proyeknya merupakan bangunan dengan konsep ramah lingkungan yang nantinya akan dipenuhi dengan bermacam tanaman. Namun dalam perjalanan proyeknya yang ditargetkan selesai 1 tahun, dikatakan kerap mendapat gangguan sehingga molor menjadi 4 tahun. Ya, saya tidak akan melakukan negosiasi apapun juga. Peraturan tetap dilanjutkan. Bagaimanapun saya akan terima. Tidak ada negosiasi, tidak ada untuk mediasi lagi. Sudah habis waktu saya 4 tahun itu. Saya sudah terganggu. Bangunan 1 tahun jadi 4 tahun. Buat apa saya negosiasi sampai saat ini seperti begini? Saya sudah capek sekali. Kita udah ngomong baik apapun juga. Saya nggak tahu kita di pihak yang mana semua ini. Di pihak yang mana saya didata. Tidak ada negosiasi, kami jelas. Ya, tidak ada negosiasi, saya ngomong. Saya ikut aturan apa yang akan dilakukan. Kita juga tidak ada negosiasi, Pak. Jadi ya, boleh silakan. Saya hanya berharap ke unit teknis tegakkan aturan apa yang kita miliki, lakukan dengan konsekuen, tidak pandang bulu,
lakukan dengan tegas, dan rekomendasi saya secara pribadi adalah keep going on for law enforcement. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Melalui pernyataan Rudianto itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti lanjut mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan upaya mediasi ini. Sementara dengan cepat, Ketua Komisi 2 I Gusti Lanang Umbara merekomendasikan kepada Satpol PP Badung untuk membongkar bangunan yang tidak mengantongi izin tersebut. Tapi Pak Rudianto sudah memutuskan, saya tidak ada negosiasi, kan gitu Pak Rudianto. Sudah pasti seperti itu Pak. Kalau sudah pasti, maka saya tutup rapat ini. Karena baik, kami rekomendasikan ke Satpol PP itu. Ya, sudah suratnya lanjuti. Kalau memang harus yang dibongkar aja. Baik, terima kasih sekalian. Saya kira rapat ini kita tutup dengan permasalahan. Usai pertemuan, Anom Gumanti mengatakan maksud dari upaya mediasi ini untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan diselesaikan secara kekeluargaan. Justru hasilnya tidak sesuai harapan. Selanjutnya Dewan akan merekomendasikan kepada dinas terkait untuk melakukan tugasnya secara tegas sesuai peraturan yang berlaku. Diharapkan kepada pemilik kos dalam menyelesaikan masalah tidak berdasarkan emosi, karena langkah selanjutnya dapat diselesaikan dengan mengurus perizinan. Niat kita seperti itu. Tetapi rupanya hasilnya tadi ya seperti yang kita ketahui bersama, ya salah satu pihak sudah tidak mau nego, ya mau gimana lagi, kita serahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kita hormati hak mereka seperti itu. Kalau memang mereka merasa tidak puas dengan mediasi ini, monggo, mungkin dengan cara mereka seperti apa ya kita lihat. Tetapi ya kalau sudah seperti itu ya kita akan rekomendasikan bahwa nanti kepada dinas terkait untuk melaksanakan ini secara peraturan perundang-undangan dan tegas. Nah kita berharap sih terutama dari pihak pengusaha dalam menyelesaikan masalah tidak bisa hanya dengan emosi gitu. Karena kan kita berharap sih masih ada niat baiknya untuk mengurus perizinan. Kalau memang nanti yang perlu kita bantu komunikasikan, ya kenapa enggak, kan gitu. Ini demi baiknya Badung ke depan. Apalagi tujuan mereka sangat mulia, saya lihat konsep dari bangunannya. Ada hijaunya, ada go green-nya, ini luar biasa. Tetapi kan ya barangkali ada etalase komunikasi yang tertunda atau terputus. Nah, ini kan harusnya disambung lagi supaya semuanya bisa berjalan seiring senada. Gitu. Kabar Bali Hits mengabarkan.